jirniyatit tahayyuzu. Dan lazimnya benda itu tahayuz, artinya butuh ruangan dan tempat gitu. Yang namanya benda itu butuh kepada ruangan dan tempat. Kalau bagi Allah ya, zatnya Allah hakikatullah. Zatnya itu adalah hakikatullah. Bukan kalau orang sekolahan nih ya, yang namanya benda amijat sama nggak? Sama orang sekolahan semua begitu. Zat cair, zat angin, zat udara. Iya kan, zat benda padat, benda gas, benda cair. Kalau zat, ya, ini kan ada zat juga kan? Zat itu bahasa sekolahan gitu. Bahasa umum berarti ya. Ya, nah kalau jirim di sini benda atau orang sebutnya zat. Bagi Allah bukan sebangsa zat makhluk. Zatnya Allah bukan sebangsa zatnya makhluk. Yang perlu tempat itu zatnya makhluk tuh. Perlu ruang dan tempat. Semua benda makhluk begitu. Air perlu tempat nggak? Perlu ruang nggak? Perlu, namanya air. Angin perlu tempat nggak? Perlu ruang. Ya perlu juga ruangan. Itu yang jelas waktu ban kumpes dah. Ban kumpes Ngomong ada ruangan nggak tempatnya nggak bisa. ngisi apaan? Ngisi angin kan? Angin tergantung pada tempatnya. Kalau tempatnya bundar ngikut bundar dia. Yang jelas dia perlu tempat dan ruang. Tuh. Apalagi padat, ya, benda cair, benda padat, ya, zat padat, zat cair, zat gas, itu perlu ruang dan tempat. Itu semuanya bagi makhluk. Kalau bagi Allah, zat yang maha suci, nggak perlu tempat dan ruang. Makanya nggak boleh. Allah itu dibilang perlu tempat, Allah di atas, ya, Allah di aras, di langit, itu tempat semua, nggak boleh. Jadi kalau orang tanya, jadi zatnya Allah apa Pak Ustaz? Hakikatullah. Kalau orang nanya, zatnya Allah gimana Pak Ustaz kalau bukan kayak benda? Zatnya Allah itu hakikatullah. Hakikatullah itu zatnya Allah kayak begitu. Ya. Hakikatullah. Jadi Allah gimana Pak Ustaz? Enggak bertempat, ya, enggak perlu ruang gitu. La ya'lamullaha fi haqiqatihi illallahu. Tidak ada yang mengetahui Allah pada hakikat zatnya gitu kecuali Allah. Hakikat zatnya itu Allah yang tahu. Karena enggak perlu ruang dan tempat. Itu akidah itu. Ya, mudah-mudahan sampai di bawah mati itu, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, insyaallah tuh. Wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Jadi muslimun dengan mukminun artinya sama. Ya. Makanya Rasulullah bilang matinya semoga membawa iman. Semoga matinya dalam keadaan muslim, sama juga dia juga. Walazimul ardiyatil qiyamu bil ghairi. Lazimnya sifat, ya. Lazimnya sifat berdiri pada selainnya, tergantung bendanya. Kalau sifat begitu. Kita mau tahu sifat kayak gini. HP bendanya apa nih? Ada sifatnya. Ada tuh. Sifatnya segi empat, bentuk. warnanya hitam. Sifat benda gitu. Nih gelas. Sifatnya apa ya? Kayak begini bentuknya. Warnanya
putih. Itu selalu sifat itu tergantung pada bendanya, namanya sifat. Jadi Allah bukannya sifat, tapi zat yang maha suci. Hakikatullah itu zatnya Allah maha suci. Walazimul kuliyatil kibaru, lazimnya ya, yang namanya semua di sini artinya apa? Lazimnya Sebagian. keseluruhan, keseluruhan. Kuliah itu artinya apa? Besar. Keseluruhan. Ya, namanya keseluruhan ya besar. Keseluruhannya berapa ya? Total. Jumlahnya banyak jadi besar. Itu makhluk. Walazimul juz'iyati sigoru, lazimnya sebagian adalah kecil. Sebagian. Kalau nggak sebagian seluruh. Kalau seluruh kan banyak. Seluruhnya berapa? Banyak itu besar. Banyak itu besar jumlahnya karena banyak. Tapi kalau sebagian dikit Dibagi. gitu, karena bagian juz'iyah. Jadi Allah nggak besar nggak kecil gitu maksudnya. Jangan bilang Allah besar zatnya nggak boleh. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Maha besarnya jangan tergores di hati, zatnya Allah maha besar, enggak. Jangan begini, langit mah besaran Allah. Aras makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, tapi Allah maha besar. Bukan artinya Allah melebihi besar daripada aras. Enggak boleh itu. Akidah yang salah itu. Jadi bukan zatnya Allah besar, hati-hati kalau kita takbir. Yang dimaksud besar itu besar kekuasaannya besar. Semuanya kerajaan langit dan bumi siapa? Allah yang menguasai. Ya, jadi maha besar dalam kekuasaan Allah. Bukan zatnya ya. Jadi Allah bukan zat yang paling besar, bukan, nggak boleh. Kita kadang-kadang takbir Allah maha besar. Mikirin kalau baca tauhid, bukan mikirin, mereka tahu. Tapi kalau baca tauhid tahu dia bukan zatnya Allah yang maha besar. Kagak sholat itu Allahu Akbar, Allah maha besar, zatnya di hati, nggak boleh. Kagak sholatnya. Jadi kekuasaan Allah yang maha besar. Maha besar Allah kekuasaannya. Kalau firman-Nya maha benar Allah segala firman-Nya, itu tergantung. Jadi bukan zatnya Allah yang besar ya, kita takbiratul ihram tuh. Ila ghairi zalika ya, apa di sini? Kecuali sampai kepada selainnya adalah kecil, sampai kepada selainnya daripada sifat-sifatnya. Wa maknahu ya, bermula artinya ya, berlainan terhadap apa-apa yang telah disebutkan. Jadi Allah bukannya besar, bukan benda, bukan sifat ya, bukan kecil. Itu yang disebutkan tadi itu Allah berlainan ya. Berlainan terhadap apa-apa yang telah disebutkan tadi itu. Sesungguhnya dia Allah ya, Ta'ala tidak menyamakan kepada segala yang baru ya. Annahu Ta'ala laisa mumasilan ya, bil hawadis ya. Allah itu ya, tidak sama ya, tidak menyamakan kepada yang baru atau kepada makhluk. Jadi nggak ada Allah itu menyamakan kepada satu makhluknya, nggak ada. Kita balik,
Tidak ada satu makhluk yang menyamakan kepada Allah. Itu balik akidah kita. Nggak boleh kita menyamakan makhluk kepada Allah. Nggak boleh kita menyamakan Allah kepada makhluk. Jadi bolak-balik. Itu akidah yang namanya tanzih, ya, mensucikan Allah. Kalau masih menyamakan Allah kepada makhluk, masih menyamakan makhluk kepada Allah, orang itu belum tanzih, belum mensucikan Allah. Allah maha suci. Itu kita kan kalau habis sholat apa? Yang 33, subhanallah, 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 subhanallah. Artinya apa subhanallah? Maha suci Allah. Kayak begitu. Ya, namanya telah mensucikan Allah. Kalau kita masih menyamakan Allah kepada makhluk, menyamakan makhluk kepada Allah, ya artinya belum mensucikan Allah. Nggak ada artinya tuh. Ya nggak bermakna apa-apa. Kalimat subhanallah ini nggak ada apa-apa. Karena masih menyamakan Allah kepada makhluk. Jadi berhati-hati kalau kita begitu belajar tauhid. Cuman begitu, tauhid itu mesti diarahkan dengan ulama tauhid. Nggak bisa orang bertauhid kepada Allah nggak belajar, nggak bisa. Ya, gue mau percaya sama Allah, udah gue beriman, udah jadi sifat dulu enggak kenal Allah. Dia ini kagak denger, dia nggak tahu kayak begini nggak belajar. Ini bahayanya begitu. Jadi nggak bisa kita selalu nomboy aja bilang udah beriman. Dia kenal kepada Allah hanya lapasnya aja. Lapas Allah dia tahu, sifat-sifat Allah nggak tahu. Nah ini bahaya. Lama-lama kalau dia nggak belajar tauhid, lapas Allah alif lam dengan ha, dia meyakinkan Allah itu musyrik. Hati-hati tuh. Itu bukan Allah tuh. Lapas Allah. Namanya lafzul jalalah, lapat kebesaran. Jalah itu kebesaran. Jadi lapas kebesaran. Jadi jangan bilang tuh Allah kayak gitu di hati, nggak boleh. Oh di akhirat nanti Allah kayak begitu tuh kita lihat, jangan begitu. Nggak boleh. Itu lapas Allah. Tapi kalau yang nggak belajar tauhid, adem-adem aja udah ngelihat Allah gitu. Ini banyak yang kayak begini. Nggak sedikit itu yang belajar sifat 20, dikit orangnya kelihatan. Tapi bersyukur. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ngaji belajar tauhid itu sudah menjadi pilihan Allah. Kenapa? Yufaqihu fiddin, diberikan paham dalam agama. Itu termasuk tauhid, dia paham. Itu kehendak Allah. Man yuridillah, siapa orang yang Allah kehendaki. Allah yang kehendaki, bukan kita. Kita ngaji ini kehendak Allah, bukan kita punya mau. Allah yang kasih, terketuk hati mau datang. Hati-hati itu udah kehendak Allah mutlak tuh. Man yuridillah, siapa orang yang Allah kehendaki. Bihi khairan, kepada orang itu menjadi orang yang baik. Yufaqihu fiddin, diberikan paham tentang agama. Kayak gini tauhid, dikasih paham. Kalau dia hadirnya kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah nggak datang, ya, susah. Udah jadi pilihan. Orang ngaji itu udah pilihan Allah. Ya, Allah yang kehendaki. Kalau ya artinya orang ahli surga, insya Allah ya, khairun itu ahli surga. Ya, khairan orang yang baik, artinya ahli surga. Yufaqihu fiddin, diberikan paham tentang agama. Tapi kalau dia nggak dikehendaki orang yang baik, nggak datang ke majelis taklim, dia ogah. Ya, banyak yang nggak mau datang ke majelis taklim. Padahal dekat dengan taklim, dekat masjid, dekat taklim, tapi nggak mau datang. Ada yang begitu masalahnya. Artinya nggak belum belajar ya. Nggak ada tergores. Kenapa? Allah nggak kehendaki, susah.
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita dari dunia sampai ke akhirat. Selama dunia iman kita pelihara dengan belajar ilmu agama. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.